Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya, kita akan melihat materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda gas. Lalu yang kedua, perilaku sesuai sila keempat dan kelima Pancasila. Dan juga kita akan belajar untuk menghitung berat benda. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu sifat-sifat benda gas. Nah, sifat benda gas yang pertama yaitu menempati ruang. Nah, benda gas itu selalu mengisi ruang yang ditempati, anak-anak. Jadi, misalnya ada ban kempes, lalu dipompa, nah, bannya itu akan mengembang dan mengeras. Ini contoh yang sudah mengembang dan mengeras. Nah, berarti udara itu akan mengisi seluruh bagian ban, akan menempati seluruh ruangannya. Lalu sifat yang kedua yaitu bentuk benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi bentuk benda gas itu bisa dilihat dari bentuk wadahnya. Apabila udara ditiupkan ke dalam balon, maka bentuk udaranya akan mengikuti bentuk balon, seperti yang ada di contoh gambar ini. Lalu apabila udaranya dipompakan ke dalam ban, maka bentuk udaranya juga akan mengikuti bentuk ban. Lalu yang ketiga, sifat benda gasnya yaitu volume benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau semakin kecil wadahnya, maka volume udaranya akan semakin kecil. Dan juga sebaliknya, semakin besar wadahnya, maka volume udaranya juga akan semakin besar. Selanjutnya yang keempat, benda gas itu memiliki massa ya. Anak-anak ini ada contoh balon. Ya, balon yang atas ini seimbang karena ada dua balon yang sama-sama diisi udara. Nah, selanjutnya balon yang satu ini ditusuk atau dikempeskan. Nah, setelah salah satu balon ditusuk, maka timbangannya ini menjadi tidak seimbang. Keadaannya ini jadi berat sebelah dan bisa dilihat bahwa balon yang berisi udara lebih berat ini jika dibandingkan dengan balon yang kempis atau yang sudah ditusuk, ini membuktikan bahwa benda gas itu punya massa ya, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi misalnya di kelas akan menentukan ketua kelas. Nah, berarti harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Lalu, yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan. Lalu, yang ketiga, tidak memaksakan pendapat
kepada teman. Lalu yang keempat, menghargai pendapat teman saat bermusyawarah. Lalu yang kelima, ini mendengarkan saat teman yang lain sedang menyampaikan pendapat. Lalu yang keenam, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Karena sudah kesepakatan bersama, maka apapun hasilnya kita harus mau menerima demi kepentingan bersama. Selanjutnya, melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Jadi misalnya yang sudah terpilih menjadi ketua kelas. Nah, berarti harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ketua kelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna lambang sila kelima. Ya. Sila kelima bunyinya masih ingat ya anak-anak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas. Nah, kita akan melihat maknanya apa. Kenapa yang dipilih ini adalah padi dan juga kapas. Nah, kapas dan padi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kapas itu mewakili sandang. Sandang itu artinya pakaian anak-anak, ya. Lalu padi ini mewakili pangan atau mewakili makanan. Nah, sandang dan pangan ini merupakan syarat kemakmuran. Jadi bisa dikatakan makmur kalau sudah tercukupi sandang dan juga pangannya. Nah, ini adalah makna lambang sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama yaitu menghargai karya orang lain. Lalu yang kedua menerapkan sikap hidup sederhana, jadi hidup yang tidak berlebihan, secukupnya saja. Lalu yang ketiga menjaga ketertiban di tempat umum. Ini yang digambar adalah contoh tertib di jalan ya, menaati lalu lintas. Lalu yang keempat, menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai berat. Nah, sebelumnya kita akan melihat jenis-jenis timbangan. Ya, timbangan itu ada banyak macamnya, anak. Yang pertama itu ada timbangan bebek. Ya, ini biasanya ada di warung-warung atau di pasar. Bisa digunakan untuk menimbang sayuran atau barang-barang yang lain. Dan ada timbangan bebek, lalu yang kedua ada timbangan digital. Jadi nanti sudah di sini muncul angkanya, berat barangnya berapa. Lalu yang ketiga timbangan badan ya, ini biasa untuk mengukur berat badan kita. Lalu yang keempat ini ada timbangan roti. Nah, anak-anak ini adalah jenis-jenis timbangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat tangga satuan berat. Kalau kemarin kita sudah belajar tangga satuan panjang, nah sekarang kita akan belajar tangga satuan berat. Nah, anak-anak ini yang dimaksud dengan tangga satuan berat ya. Kita lihat di sini yang paling atas ada kg. Kg ini adalah kilogram. Lalu Hg atau ons ini kepanjangan dari hektogram. Lalu dak atau DAG ini dekagram. Lalu G di sini adalah gram. Lalu DG ini adalah desigram. CG ini adalah sentigram. Dan MG ini adalah miligram. Nah, masih ingat ya, kalau turun tangga ini berarti harus dikalikan. Sedangkan kalau naik tangga berarti harus dibagi. Nah, kalau turun satu tangga berarti dikali 10. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100.
Lalu kalau turun 3 tangga berarti dikali 1000. Kalau naik juga sama. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, lalu naik 2 tangga dibagi 100, lalu naik 3 tangga dibagi 1000, dan seterusnya. Ini anak-anak satuan yang digunakan untuk mengukur berat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal yang terkait dengan berat. Ya, di sini ada semangka. Nah, semangkanya ini sedang ditimbang. Ya, kalau anak-anak perhatikan di sini ada satuannya kilogram. Jadi ini mewakili kilogram. Nah, tanda panahnya ini ada di angka 1. Berarti kita akan lihat. Berarti ini ada berapa kilogram, ada berapa 1 kilogram, ini ada berapa ons, ada berapa gramnya juga. Nanti kita akan bahas. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa berat semangka pada gambar. Ini ya tadi anak-anak, satuan yang digunakan pada timbangan adalah 1 kilogram. Jarumnya tadi menunjuk pada angka 1. Jadi berat semangkanya adalah 1 kilogram. Nah, berat semangkanya sama dengan 1 kilogram. Kita akan rubah ke ons. Tadi dari kilogram ke Hg atau ons itu turun 1 tangga. Berarti kita kalikan 10 ons. Jadi hasilnya 1 dikali 10 sama dengan 10. Jangan lupa satuannya yaitu ons. Lalu berat semangka tadi 1 kilogram akan kita rubah ke gram ya. Tadi dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga. Artinya kita akan kalikan dengan 1000 gram. Jadi 1 kali 1000 gram sama dengan 1000 gram. Nah, jadi berat semangka pada gambar ini adalah 1 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Dan sama dengan 1000 gram. Nah, itu tadi anak-anak contoh cara menghitung berat suatu benda. Nah, selanjutnya anak-anak kita ke tugas untuk hari ini. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 55 sampai 56 penilaian harian A dan B ya. Jawabannya silahkan langsung ditulis di LKS. Jangan lupa nanti untuk difotokan dan dikirim ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Oke? Baik, anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.